Pernahkah kamu berada di momen tersulit hidupmu? Rasanya ingin menyerah, tapi kamu tahu, kalau kamu berhenti sekarang, semua yang sudah kamu lalui jadi sia-sia. Tidur nggak nyenyak, nafas terasa berat, kepala penuh skenario buruk. Dan meski orang lain melihatmu baik-baik saja, kamu tahu di dalam, kamu sedang runtuh. Itulah momen yang membedakan mereka yang punya mental baja sejati dengan mereka yang pecah di tekanan pertama. Bukan soal siapa yang paling pintar, bukan soal siapa yang punya koneksi atau uang lebih banyak, tapi siapa yang tetap berdiri tegak, bahkan ketika dunia menendangnya sampai jatuh. Dan rahasianya, bukan motivasi manis, bukan juga sekadar positive thinking. Kuncinya ada pada filosofi yang sudah bertahan ribuan tahun, stoikisme. Prinsip yang dipakai Zeno, Seneca, Epictetus, sampai Marcus Aurelius untuk menang melawan kegagalan, kehilangan, dan rasa takut mati. Prinsip yang mengajarkan satu hal sederhana tapi mematikan. Kamu nggak bisa selalu mengendalikan dunia, tapi kamu bisa menguasai dirimu. Hari ini, kita akan membedah 15 pelajaran stoik untuk menang di momen tersulit hidupmu. Bukan teori kosong, tapi amunisi mental yang bisa langsung kamu pakai. Bahkan kalau sekarang kamu sedang ada di titik terendah, prinsip-prinsip ini bisa membuatmu bukan hanya bertahan, tapi menang. Dan saya ingin kamu ingat ini. Baja tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari api. Kalau kamu mau punya mental baja sejati, kamu harus siap ditempa. Dan video ini adalah proses penempaan itu. Dengarkan sampai akhir, karena di poin terakhir nanti, ada satu prinsip stoik yang, kalau kamu benar-benar jalankan, akan jadi senjata rahasiamu seumur hidup. Sebelum kita mulai, tulis di komentar, ujian apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Siapa tahu, jawaban yang kamu cari ada di sini. Sekarang, mari kita mulai menempa baja itu. Pertama, kuasai apa yang bisa kamu kendalikan, terima apa yang tidak bisa. Ada satu kesalahan besar yang membuat banyak orang runtuh di tengah ujian hidup. Mereka menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang di luar kuasa mereka. Kita ingin orang lain paham sudut pandang kita. Kita ingin bos selalu adil. Kita ingin pasangan selalu setia. Kita ingin dunia main sesuai aturan kita. Tapi hidup tidak peduli keinginanmu. Dan kalau kamu memaksakan kehendak di wilayah yang tidak bisa kamu kuasai, yang akan hancur bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Epictetus, seorang mantan budak yang jadi guru stoik, pernah berkata, beberapa hal ada di bawah kendali kita, beberapa tidak. Kalimat sesederhana itu, kalau kamu benar-benar jalankan, bisa mengubah seluruh cara kamu menghadapi hidup. Lihat sekeliling, pekerjaanmu. Ya, kamu bisa mengendalikan usaha, persiapan, dan sikapmu, tapi reaksi atasanmu, bukan urusanmu, hubunganmu. Kamu bisa mengendalikan rasa hormat, kesetiaan, dan komunikasi yang kamu berikan, tapi emosi pasanganmu, itu milik mereka. Opini orang di media sosial, kamu bisa mengendalikan apa yang kamu tulis, tapi interpretasi mereka, itu bukan wilayah kekuasaanmu. Bayangkan kamu seorang prajurit, medan perang di depannya kacau. Kalau kamu membuang waktu mengatur arah angin atau jalannya hujan, kamu akan mati konyol. Prajurit sejati fokus pada posisi, senjata, strategi, hal yang dia bisa kendalikan sekarang. Coba tanya ke dirimu, berapa banyak energimu yang habis untuk memikirkan hal yang tidak bisa kamu ubah? Berapa banyak malammu terjaga karena membayangkan andai saja dia, andai saja mereka. Mental baja lahir ketika kamu memutuskan, mulai hari ini, saya hanya akan mengurus kerajaan saya sendiri, dan kerajaan itu adalah pikiran, sikap, dan tindakan saya. Bukan berarti kamu pasrah seperti daun hanyut, ini tentang menempatkan energimu di tempat yang memberi hasil nyata. Kalau kamu sedang mencari kerja, berhenti meratapi pasar kerja yang suram. Fokus memperbaiki CV, menambah skill, membangun jaringan. Kalau hubunganmu retak, berhenti memaksa orang berubah, fokus menjadi versi terbaik dirimu, dan lihat apakah hubungan itu masih layak dipertahankan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, yang memimpin di tengah wabah dan perang, menulis di Meditations.
Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu tidak ada di luar sana, ada di dalam dirimu. Dan mental baja dimulai ketika kamu berhenti mengemis kontrol dari dunia, lalu mengambil alih kemudi hidupmu sendiri. Jadi mulai sekarang, setiap kali sesuatu membuatmu marah, takut, atau cemas, berhenti sejenak dan tanya, apakah ini di bawah kendaliku? Kalau jawabannya tidak, lepaskan. Kalau jawabannya ya, bertindaklah. Ini adalah fondasi stoik. Dan tanpa ini, semua pelajaran berikutnya hanyalah teori. Kedua, latih diri menghadapi rasa sakit. Jangan lari dari itu. Rasa sakit adalah bahasa alam semesta untuk mengajarkanmu satu hal. Kamu belum sekuat yang kamu kira. Masalahnya, kita hidup di zaman yang membius rasa sakit. Sakit sedikit, cari pengalih perhatian. Sedih sedikit, tenggelamkan diri di hiburan. Frustrasi sedikit, pelarian ke makanan, alkohol, atau scroll tanpa henti di media sosial. Tapi mental baja tidak tumbuh di zona nyaman. Mental baja tumbuh seperti otot, melalui sobekan kecil yang disembuhkan, lalu diperkuat. Dan untuk itu, kamu harus belajar masuk ke rasa sakit, bukan lari darinya. Seneca pernah berkata, seorang pria yang telah hidup dengan mudah akan hancur di bawah cobaan sekecil apapun. Artinya, kalau setiap kali hidup menamparmu, kamu buru-buru mencari jalan pintas untuk tidak merasa sakit, kamu sebenarnya sedang melatih kelemahan. Bayangkan pandai besi yang membuat pedang. Baja mentah dipanaskan dalam api, dipukul berulang kali, lalu didinginkan. Proses itu keras, panas, menyakitkan, tapi itulah yang membuat baja mampu menahan pertempuran. Kamu pun sama. Tanpa api dan pukulan, mentalmu tetap rapuh. Mulailah dari paparan kecil pada ketidaknyamanan. Bangun lebih pagi dari biasanya, dan jangan langsung ambil ponsel. Olahraga sampai ototmu terbakar. Mandi air dingin. Selesaikan tugas yang kamu benci sebelum semua yang lain. Ini bukan sekadar latihan fisik, tapi latihan mental untuk berkata, saya bisa hidup dengan rasa tidak nyaman. Dan saat badai besar datang, kehilangan pekerjaan, pengkhianatan, kegagalan bisnis, tubuh dan pikiranmu sudah mengenal rasa sakit. Kamu tidak panik, kamu tidak histeris, kamu siap. Rasa sakit juga bisa jadi guru moral. Saat kamu gagal, rasa sakit itu memaksamu melihat ke dalam. Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu diperkuat? Epictetus, yang kakinya pernah patah karena siksaan, justru berkata, jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Terimalah apa adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Dia tidak mengatakan itu dari teori. Dia tahu apa artinya hidup dalam rasa sakit. Tanya dirimu sekarang, apa yang selama ini kamu hindari karena takut sakit? Apakah itu pembicaraan sulit dengan pasangan, mengakui kesalahan besar di pekerjaan, memulai bisnis dan berpotensi gagal? Ingat, menghindari rasa sakit bukan berarti kamu selamat. Kadang, itu justru menunda rasa sakit yang lebih besar di masa depan. Lebih baik menghadapi ketidaknyamanan kecil sekarang, daripada menunggu hingga hidup memberimu tamparan yang lebih keras. Latih dirimu seperti prajurit. Setiap latihan, setiap luka kecil, setiap rasa lelah, itu investasi ketahanan. Dan ketika orang lain roboh di hadapan tekanan, kamu akan berdiri tegak, bukan karena kamu kebal rasa sakit, tapi karena kamu sudah bersahabat dengannya. Rasa sakit adalah batu asa jiwa. Ia tidak menghancurkanmu, kecuali kamu sendiri yang menolaknya. Ketiga, jadikan kematian sebagai pengingat, bukan ancaman. Memento mori. Kebanyakan orang hidup seolah waktu mereka tidak terbatas, menunda hal penting, memendam kata yang harusnya diucapkan, menghindari keputusan yang harusnya diambil. Semua karena satu ilusi. Masih ada nanti. Padahal, kebenaran yang paling pasti dan paling diabaikan adalah ini. Kamu akan mati. Aku akan mati. Semua orang akan mati. Filsuf Stoik menyebutnya memento mori. Ingatlah kematianmu.
Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membebaskan. Marcus Aurelius menulis di Meditations, "Kamu bisa meninggalkan hidup ini sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu katakan, pikirkan, dan lakukan. Begitu kamu sadar hidup ini terbatas, prioritasmu berubah drastis. Tiba-tiba, omongan orang tidak sepenting itu. Tiba-tiba, menunda mimpi jadi terasa konyol. Tiba-tiba, rasa takut gagal kalah oleh rasa takut membuang waktu. Bayangkan ini, dokter berkata kamu hanya punya 12 bulan untuk hidup. Apakah kamu masih akan membuang waktu untuk debat kusir di media sosial? Apakah kamu masih akan bertahan di pekerjaan yang kamu benci hanya karena takut mencoba hal baru? Apakah kamu masih akan pura-pura nyaman di hubungan yang merusakmu? Kesadaran akan kematian membuatmu memfilter hidup. Kamu mulai membuang yang tidak esensial. Kamu mulai menimbang setiap keputusan dengan pertanyaan, kalau ini adalah tahun terakhirku hidup, apakah ini yang ingin kulakukan? Seneca dalam suratnya memperingatkan, kita tidak kekurangan waktu, tapi kita menyia-nyiakannya. Rasanya keras tapi benar. Banyak orang tidak sadar mereka menggadaikan hidupnya pada rutinitas tanpa arah, hanya karena mereka tidak mau menghadapi kenyataan bahwa jam pasir sedang habis. Ingat, memento mori bukan tentang jadi nekat dan sembrono. Ini tentang keberanian yang rasional. Keberanian untuk berkata ya pada hal yang penting, dan tidak pada hal yang sia-sia. Kalau kamu takut memulai bisnis karena bisa rugi, pikirkan ini, kerugian uang bisa dipulihkan. Tapi waktu yang hilang tidak bisa kembali. Kalau kamu takut mengungkapkan perasaan karena bisa ditolak, ingat, penolakan hanya sakit sebentar. Tapi, seandainya aku mencoba, bisa menghantui seumur hidup. Kematian adalah cermin yang memaksa kita melihat betapa singkatnya hidup. Dan justru di sanalah letak kekuatan stoik. Mereka menghadapinya tanpa gentar, karena mereka tahu, mengingat kematian adalah mengingat untuk benar-benar hidup. Tanya dirimu sekarang, kalau kamu tahu besok adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Siapa yang akan kamu temui? Apa yang akan kamu katakan? Apa yang akan kamu mulai? Mental baja sejati bukanlah orang yang tidak takut mati. Dia tetap punya rasa takut, tapi tidak membiarkan rasa takut itu menghalangi langkahnya. Karena dia tahu menunda hidup adalah cara paling cepat untuk mati sebelum waktunya. Kematian tidak menghancurkan hidup, ia justru memberinya makna. Kalau 3 prinsip ini saja sudah mulai mengubah cara pandangmu, bayangkan apa yang akan terjadi kalau kamu terlatih menjalankan ke-15-nya. Di sini kita bukan bicara motivasi sesaat, tapi membangun fondasi mental yang nggak gampang runtuh. Kalau kamu mau terus ditempa bersama, pastikan kamu subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya setiap kali saya rilis video seperti ini, kamu langsung dapat amunisinya. Karena baja tidak terbentuk sekali pukul, dia ditempa berulang kali. Keempat, kendalikan emosi. Sebelum emosi mengendalikanmu, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pria yang dikendalikan emosinya sendiri. Karena begitu kamu kehilangan kendali, kamu bukan lagi tuan atas dirimu. Kamu jadi boneka dari kemarahan, ketakutan, atau keserakahan. Para filsuf stoik sepakat, self-mastery adalah kekuatan tertinggi. Bukan otot besar, bukan harta, bukan status, tapi kemampuan untuk tetap jernih di tengah badai. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin di masa perang, pernah menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, dan kualitas pikiranmu bergantung pada seberapa jauh kamu bisa mengendalikannya. Masalahnya, kita hidup di dunia yang memicu reaksi cepat, notifikasi masuk, langsung tersulut, komentar menyakitkan, langsung balas dengan amarah, rasa takut atau cemas, langsung ambil keputusan panik. Ini adalah jebakan. Dan kalau kamu ingin mental baja sejati, kamu harus membalik polanya. Jeda dulu, baru respon. Teknik jeda ini sederhana tapi mematikan efektif. Saat emosi memuncak, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam, hitung sampai 5. Amati pikiran yang muncul seolah itu bukan pikiranmu. Lihat, rasakan, tapi jangan ikut hanyut.
Baru setelah itu, tentukan apakah responmu akan memperbaiki keadaan atau memperburuknya. Epictetus mengajarkan, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Artinya, emosi hanyalah alarm. Kamu yang memutuskan apakah akan bertindak seperti prajurit atau seperti anak kecil yang panik. Bayangkan kamu sedang menyetir. Tiba-tiba ada mobil yang memotong jalurmu. Pilihan satu, kamu kejar, klakson keras-keras dan marah sepanjang jalan. Pilihan dua, kamu tarik napas, sadar bahwa kejadian itu tidak merusak hidupmu, lalu lanjutkan perjalanan dengan fokus pada tujuan. Mana yang lebih membuatmu kuat? Mana yang membuat hidupmu tetap terjaga dari kerusakan yang kamu ciptakan sendiri? Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau pura-pura tidak merasakan. Justru sebaliknya, kamu mengakui emosi itu ada, tapi tidak memberinya kemudi, seperti prajurit yang mengakui medan berbahaya, tapi tetap memegang strategi. Tanya dirimu, berapa banyak keputusan buruk dalam hidupmu lahir dari reaksi emosional sesaat? Berapa banyak hubungan rusak, kesempatan hilang, atau reputasi tercoreng, hanya karena kamu tidak memberi jeda 5 detik sebelum bertindak? Latih ini setiap hari, bahkan di hal kecil. Saat antrean panjang, saat orang bicara sinis, saat kerjaan menumpuk. Itu semua adalah latihan medan tempur untuk menguasai dirimu sendiri. Karena kalau kamu bisa mengendalikan emosi di momen kecil, kamu akan siap di momen besar. Pria yang menguasai dirinya lebih berbahaya daripada pasukan bersenjata. Kekuatan ini membuatmu jadi tiang di tengah badai. Orang akan merasakan aura tenangmu, dan ironisnya, mereka akan mulai mempercayaimu memimpin. Bukan karena kamu teriak paling keras, tapi karena kamu yang paling tidak goyah. Kelima, jangan menjadi budak opini orang. Salah satu perbudakan modern yang paling halus dan paling mematikan mental adalah menjadi budak opini orang. Kamu mungkin tidak terikat rantai besi, tapi setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap mimpimu dikendalikan oleh apa yang orang pikirkan. Kita hidup di zaman di mana satu komentar buruk di media sosial bisa membuat orang kehilangan tidur berhari-hari. Di mana banyak orang lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan integritas. Dan disinilah racunnya. Ketika harga dirimu diukur dari validasi eksternal, kamu menyerahkan kemudi hidup pada orang lain yang bahkan tidak tahu jalanmu. Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, jangan berharap sesuatu dari orang lain. Kebebasan mental berarti membangun harga dirimu dari pondasi nilai yang kamu tentukan sendiri, bukan dari pujian, likes, atau tepuk tangan. Coba bayangkan ini. Kamu sedang mengejar sebuah mimpi. Lalu ada orang yang bilang, itu mustahil, kamu nggak punya kemampuan. Kalau kamu budak opini orang, kata-kata itu seperti rantai yang mengikat kakimu. Kamu berhenti bergerak. Tapi kalau pondasi nilaimu kuat, kamu akan lihat komentar itu seperti angin lewat. Kamu tetap jalan. Lihat prajurit sejati. Dia tidak menunggu musuh bilang, kamu hebat untuk maju. Dia bergerak karena dia tahu apa yang dia bela. Begitu juga kamu. Kalau nilai yang kamu pegang teguh jelas, opini orang hanya jadi kebisingan latar. Masalahnya, banyak orang bahkan tidak tahu nilai apa yang mereka pegang. Mereka hidup meniru standar yang diberikan lingkungan. Karier ini harus sukses, pasangan ini harus seperti ini, hidup harus terlihat mewah. Mereka jadi seperti kapal tanpa kompas, mengikuti arus terkuat, meski arus itu menuju karang. Mulailah dari sini. Tulis 3-5 prinsip yang akan kamu pegang sampai mati. Apapun yang orang lain katakan, itu bisa tentang kejujuran, disiplin, loyalitas, kerja keras, atau apapun yang menurutmu tak bisa ditawar. Itulah kompasmu. Dan begitu kamu punya kompas ini, kamu akan mulai melihat opini orang sebagai referensi, bukan perintah. Tentu ini tidak berarti kamu harus menutup telinga pada masukan yang konstruktif. Bedakan antara kritik yang membangun dan komentar yang hanya mencerminkan ketakutan atau bias orang lain. Kritik membangun bisa memperbaiki kapalmu, tapi komentar kosong hanya menenggelamkannya kalau kamu izinkan.
Marcus Aurelius, seorang kaisar yang setiap hari menghadapi opini ribuan orang, menulis, "Aku punya hidupku sendiri untuk dijalani. Yang lain punya pendapatnya sendiri. Itu urusan mereka." Tanya dirimu, berapa banyak hal yang kamu tunda atau batalkan hanya karena takut dianggap aneh, gagal, atau tidak memenuhi ekspektasi? Berapa lama lagi kamu mau menunda hidupmu demi memelihara citra di mata orang yang bahkan tidak peduli? Kalau kamu hidup demi tepuk tangan, kamu akan mati ketika mereka berhenti bertepuk. Mental baja sejati tahu satu hal. Validasi terbesar datang dari dirimu sendiri saat kamu hidup sesuai prinsip yang kamu pilih, bukan yang dipaksakan dunia. Keenam, terima realitas tanpa drama. Amor fati. Kebanyakan orang hanya mau menerima realitas kalau realitas itu sesuai keinginannya. Kalau menang, mereka bilang, syukur. Kalau kalah, mereka bilang, kenapa gue? Masalahnya, hidup tidak beroperasi seperti restoran yang siap menyajikan menu sesuai pesananmu. Filsuf Stoik punya istilah yang lebih radikal daripada sekadar menerima. Amor fati, mencintai takdirmu. Bukan cuma bilang, ya sudahlah, tapi benar-benar melihat setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai bagian yang harus ada dalam perjalananmu. Nietzsche, yang terinspirasi banyak oleh Stoik, pernah berkata, "Jangan hanya menerima apa yang terjadi. Cintai itu, karena itu adalah takdirmu." Bedanya di sini, menerima artinya kamu diam saja. Mencintai artinya kamu aktif memeluk setiap kejadian, bahkan kegagalan sebagai bahan bakar. Pikirkan ini, kamu kehilangan pekerjaan, orang biasa akan marah, mengeluh, menyalahkan keadaan. Pribadi dengan amor fati akan berkata, baik, ini kesempatan untuk menguji skillku, untuk mencari jalur baru yang selama ini aku abaikan. Kamu dikhianati. Orang biasa akan mengubur diri dalam dendam. Pribadi dengan amor fati akan berkata, baik, ini pelajaran mahal untuk mengenali karakter orang dan menguatkan batas yang harus kujaga. Kamu gagal di bisnis. Orang biasa akan bilang, habis sudah. Pribadi dengan amor fati akan bilang, oke, ini bukti nyata bahwa aku harus perbaiki strategiku, dan sekarang aku tahu jalur yang harus kuhindari. Marcus Aurelius menulis, hal yang menghalangimu menjadi jalannya, rintangan menjadi jalan. Inilah mental baja sejati, bukan hanya tahan pukul, tapi menggunakan pukulan itu untuk mendorong langkah berikutnya. Amor fati memutus lingkaran drama dalam hidupmu. Kamu berhenti membuang energi pada, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa memakai ini untuk tumbuh? Dan ironisnya, begitu kamu berhenti melawan realitas, kamu justru mulai menguasainya. Tanya dirimu sekarang, berapa banyak waktumu yang terbuang untuk mengutuk masa lalu? Berapa banyak energi yang kamu sia-siakan untuk mencoba menghapus kejadian yang tidak bisa diubah? Kalau jawabannya terlalu banyak, maka inilah saatnya mencoba amor fati. Bukan untuk menjadi pasrah, tapi untuk menjadi strategis. Karena begitu kamu berhenti melawan ombak, kamu bisa mulai menggunakannya untuk mendayung ke arah yang kamu mau. Jangan hanya menerima nasibmu, cintai itu, jadikan ia milikmu. Dan kalau sampai di poin ini kamu mulai merasa perspektifmu berubah, mungkin dari marah jadi tenang, dari takut jadi siap, saya ingin kamu melakukan satu hal. Tulis di komentar, apa kejadian paling berat yang pernah kamu alami, dan bagaimana kamu akan mencoba melihatnya dengan prinsip amor fati. Siapa tahu, jawabanmu bisa jadi inspirasi untuk orang lain yang sedang menghadapi hal serupa. Kita belajar bukan hanya dari teori, tapi dari kisah nyata yang ditempa di medan perang kehidupan. Ketujuh, disiplin adalah benteng terkuatmu. Banyak orang mengira kebebasan berarti bisa melakukan apa saja, kapan saja, sesuka hati. Padahal, kebebasan tanpa disiplin hanyalah bentuk lain dari perbudakan. Perbudakan terhadap nafsu, rasa malas, dan godaan sesaat. Para filsuf Stoik melihat disiplin bukan sebagai pengekang, tapi sebagai benteng. Benteng yang melindungi dari serangan impuls, kebiasaan buruk, dan keputusan bodoh yang lahir dari kemalasan.
Epictetus, yang pernah hidup sebagai budak, paham betul arti kebebasan sejati. Dia berkata, "Tidak ada orang yang bebas, kecuali dia yang menguasai dirinya sendiri." Dan kuncinya adalah disiplin, kemampuan untuk tetap menjalankan yang benar, bahkan saat kamu tidak merasa ingin melakukannya. Pikirkan prajurit di medan perang. Dia tidak bangun hanya ketika dia mau. Dia bangun saat alarm berbunyi, siap menjalankan tugas. Filsuf Stoik pun sama. Mereka menjalani ritual harian yang menjaga pikiran tetap tajam dan hati tetap tenang, tak peduli seberapa kacau dunia di luar. Kamu bisa menerapkannya di kehidupan modern. Bangun pada waktu yang sama setiap hari. Disiplin waktu membangun rasa kendali. Latihan fisik. Bukan untuk sekadar tubuh, tapi untuk melatih konsistensi menghadapi ketidaknyamanan. Tulisan refleksi pagi atau malam. Seperti Marcus Aurelius yang menulis Meditations, gunakan jurnal untuk mengatur pikiranmu sebelum hari dimulai dan setelah hari berakhir. Atur prioritas harian. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan notifikasi. Tentukan 3 hal utama yang harus selesai hari itu. Disiplin memotong alasan. Di hari ketika motivasi sedang tinggi, disiplin bekerja. Di hari ketika motivasi hilang, disiplin tetap bekerja. Tanpa disiplin, hidupmu seperti benteng tanpa dinding, mudah diserbu kebiasaan buruk. Dengan disiplin, bahkan badai pun akan sulit menembus pertahananmu. Tentu, membangun disiplin itu berat. Pikiran akan melawan, tubuh akan protes. Disinilah kamu harus mengingat, rasa malas itu bukan musuh yang harus dihancurkan sekali pukul. Dia adalah musuh yang harus dikalahkan setiap hari. Marcus Aurelius pernah mengingatkan dirinya sendiri di pagi hari. Bangunlah. Engkau diciptakan untuk bekerja sebagai manusia. Apakah engkau akan mengeluh karena harus melakukan apa yang engkau lahirkan untuk melakukannya? Kuncinya bukan menunggu semangat, tapi menciptakan sistem yang membuatmu bergerak bahkan tanpa semangat. Kalau setiap pagi kamu sudah tahu urutannya, bangun, olahraga, mandi dingin, sarapan sehat, kerja fokus, lama-lama tubuh dan pikiran akan mengikuti otomatis. Tanya dirimu, kalau hidupmu sekarang terasa kacau, seberapa banyak itu karena kurangnya disiplin? Dan kalau benteng ini sudah kamu bangun, seberapa jauh badai bisa menjatuhkanmu? Disiplin adalah kebebasan. Tanpanya, kamu hanyalah tawanan dari kelemahanmu sendiri. Baja tidak hanya ditempa oleh api, tapi juga oleh bentuk yang terus diasah. Disiplin adalah cetakan yang membentukmu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Kedelapan, jangan mengeluh, bertindaklah. Mengeluh itu seperti menggoyang kursi goyang. Kelihatannya ada gerakan, tapi sebenarnya kamu tidak kemana-mana. Dan lebih parahnya, mengeluh adalah latihan mental yang salah. Semakin sering kamu melakukannya, semakin otakmu terbiasa melihat masalah, bukan solusi. Para Stoik memahami ini berabad-abad lalu. Seneca menulis, seorang pria yang mengeluh tentang kemalangannya, malah menjadikannya lebih besar. Mengeluh tidak pernah mengubah realitas. Mengeluh hanya menguras energi yang seharusnya dipakai untuk bergerak. Kalau ban mobilmu kempes, kamu punya 2 pilihan. Pertama, mengutuk jalan, nasib, dan pabrik ban. Kedua, turun dari mobil, ganti ban, lanjut jalan. Sederhana? Ya, tapi di kehidupan nyata, terlalu banyak orang memilih opsi pertama. Dalam konteks modern, mengeluh punya banyak bentuk. Di kantor, kerjaan numpuk, bos nggak ngerti. Di hubungan, pasangan nggak pernah peka. Di bisnis, pasar lagi jelek. Masalahnya, setiap kali kamu mengeluh, kamu memperkuat identitas sebagai korban. Kamu mengirim sinyal ke otak bahwa hidup ini di luar kendalimu. Padahal, kuncinya ada di tanganmu sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membalik pola pikir itu. Kalau ada masalah, tanyakan, apa hal terkecil yang bisa kulakukan sekarang untuk memperbaikinya? Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Fokus pada satu aksi kecil yang realistis, yang bisa kamu jalankan hari ini, bahkan sekarang. Contoh, kalau bosmu tidak mengerti kerjaanmu,
Dokumentasikan progresmu, buat laporan ringkas mingguan. Kalau pasangan tidak peka, komunikasikan dengan jelas, bukan lewat sindiran. Kalau pasar jelek, perkuat skill dan koneksi sebelum kesempatan berikutnya datang. Marcus Aurelius memberi gambaran yang sangat praktis. Jangan buang waktu berdebat seperti orang baik itu seharusnya seperti apa. Jadilah orang itu. Artinya, berhenti mendefinisikan dan mulai mengeksekusi. Mengeluh juga menular. Lingkungan penuh keluhan akan menghisap energimu. Makanya, batasi waktu di sekitar orang yang hanya bisa memprotes tanpa pernah mencoba bertindak. Kalau kamu tidak bisa memutus hubungan, setidaknya jaga batas interaksi. Bayangkan mentalmu seperti otot. Setiap keluhan adalah beban negatif yang melemahkannya. Setiap aksi, sekecil apapun, adalah repetisi positif yang menguatkannya. Pertanyaannya sederhana. Kamu mau otot mentalmu layu atau terlatih? Hidup tidak menunggu sampai kamu selesai mengeluh. Jadi berhenti berbicara, mulai bergerak. Mulai besok buat aturan pribadi. Setiap kali kamu merasa ingin mengeluh, berhenti, tarik napas, lalu lakukan satu tindakan konkret. Mungkin kecil, mungkin terlihat sepele, tapi kalau dilakukan terus-menerus, efeknya akan menumpuk dan hidupmu akan bergerak maju sementara orang lain masih sibuk mengeluh. Kesembilan, hargai diam dan kesendirian. Di dunia yang berisik seperti sekarang, diam adalah kemewahan. Notifikasi berbunyi setiap menit. Timeline media sosial seperti pasar malam, ramai, berisik dan penuh cahaya palsu yang memanggil-manggil perhatianmu. Tidak heran banyak orang kehilangan kejernihan pikirannya. Para stoik tahu, kekuatan terbesar sering lahir dari momen hening. Marcus Aurelius menulis di Meditations, "Pergilah ke dalam dirimu, ada mata air yang tak pernah kering jika engkau mau menggali. Tapi untuk menggali itu, kamu butuh ruang. Ruang dari kebisingan, ruang dari tuntutan orang lain, ruang dari suara luar yang membanjiri pikiranmu." Kesendirian bukan berarti kesepian. Kesendirian adalah kesempatan untuk kembali kepada dirimu sendiri. Tanpa gangguan, kamu bisa mengaudit hidupmu. Apa yang sedang kamu jalani, apa yang sedang kamu kejar, dan apakah keduanya sejalan dengan nilai yang kamu yakini. Di dunia modern, kebisingan bukan hanya suara fisik, tapi juga informasi yang tidak berhenti masuk. Setiap notifikasi adalah pintu kecil yang membuka jalan bagi orang lain untuk mencuri fokusmu. Dan fokus yang terpotong terus-menerus adalah musuh dari kebijaksanaan. Cobalah latih dua hal ini. Pertama, ritual diam harian. Luangkan minimal 15 menit tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa gangguan. Duduk, tarik napas, biarkan pikiranmu mengendap seperti air keruh yang kembali jernih. Kedua, kesendirian terjadwal. 1 hari dalam seminggu. Kurangi interaksi digital. Gunakan waktu itu untuk membaca, menulis jurnal, atau berjalan sendirian. Dengan melatih diam, kamu melatih otak untuk membedakan mana pikiran yang datang dari dirimu sendiri dan mana yang hanyalah gema dari kebisingan luar. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi bijak, belajar untuk bahagia dengan menjadi sendiri. Karena di kesendirian, kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Tidak ada panggung, tidak ada penonton, hanya kamu, nilai-nilai yang kamu pegang, dan pertanyaan, apakah aku sedang hidup sesuai dengan prinsipku?" Dan diam bukan hanya jeda, tapi juga kekuatan taktis. Orang yang tidak bisa diam akan terus bereaksi. Orang yang bisa diam bisa memilih kapan dan bagaimana merespons. Dalam bisnis, hubungan, atau konflik, ini adalah keunggulan strategis. Bayangkan 2 prajurit, yang satu panik, berteriak, dan terus menembak tanpa arah. Yang lain berdiam, mengamati medan, lalu menembak sekali dengan tepat. Siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang? Kita hidup di era di mana banyak orang takut sendirian, karena kesendirian berarti harus menghadapi diri sendiri. Tapi justru disitulah kemenangan mental dimulai. Ketika kamu bisa duduk sendirian tanpa merasa kosong. Diam adalah senjata rahasia.
Kesendirian adalah medan latihan para pemenang. Mulai sekarang, lihat diam bukan sebagai kekosongan, tapi sebagai ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merencanakan, ruang untuk menjadi lebih kuat sebelum kembali ke medan perang kehidupan.